Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Admin harap kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, episode 14 Gundam The Witch from Mercury. Satu kata buat admin, akhirnya episode titik balik yang menjelaskan secara garis besar semua hal yang kita tanyakan selama ini. Akhirnya udah terungkap sesuatu yang terdapat dalam RL itu, ialah Eri, putri dari Lady Prospera alias Elnora Samaya itu sendiri. Ini episode tergila dan merupakan titik balik cerita yang merubah sudut pandang kita ke si Elnora ataupun si Sule sendiri. Terungkap sudah kalau selama ini ternyata Sule yang kita kenal ya bukanlah si Eri yang kita tahu di prolognya ya, melainkan Eri adalah Ariel itu sendiri. Nah, melalui percakapan Lady Prospera dengan Belmeria, terungkap banyak hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, yang pertama, pertanyaan Belmeria soal putri lain dari Lady Prospera yang kemudian menjelaskan bahwa keberadaan Eri yang kita tahu di prolognya ya sebenarnya adalah Gundam Ariel itu sendiri. Nah, putri lain di sini yakni artinya Suleta masih menjadi pertanyaan apakah Sule ini benar anak kandung dari Lady Prospera selain Eri yang sekarang wujudnya sudah jadi Gundam, atau Sule ini adalah orang lain lagi namun kasusnya sama kayak cloningan si Elan ya dengan bantuan metode enhanced person. Ini menjadi teka-teki selanjutnya siapa sebenarnya Sule itu. Oke, yang kedua selanjutnya soal bagaimana si Eri ini bisa dipindah dari wujud manusia ke wujud Gundam Ariel itu sendiri. Nah, di episode ini hanya disebutin jika Ariel itu hidup melalui sisi lain dari Datastrom yang terhubung ke Gundam Ariel. Nah, kemudian Lady Prospera juga menyebutkan jika dia yang artinya di sini Eri sedang menunggu kita. Nah, dalam salah satu dialog disebutkan jika Eri mendapatkan tubuh baru yaitu Gundam Ariel itu sendiri. Nah, kata-kata dari Lady Prospera ini yang menyebutkan Eri ini sedang menunggu kita memiliki arti kalau Eri ini sedang menunggu bantuan agar ia dapat kembali ke tubuhnya, atau mungkin membuat orang-orang berada dalam keadaan yang sama seperti dirinya, yang artinya bisa jadi semua orang yang kita tahu di garis waktu Estella akan diubah wujudnya sama seperti Eri ya. Maka dari itu Prospera ini ingin segera menjalankan proyek dari Quiet Zero yang kemarin dibahas di episode 13 ya. Nah, proyek Quiet Zero ini kata Prospera bakal ngebantu manusia jauh dari pertikaian dengan cara menulis ulang dunia dengan tujuan untuk membahagiakan si Eri. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Eri nunggu ya? Kalau semisal si Prospera ini sendiri yang ngubah bentuk tubuh baru Eri ke Gundam, dan kenapa juga ada kata bahagia untuk Eri? Nah, jawabannya mungkin ialah ada sesuatu hal yang terjadi sama Eri setelah peristiwa yang terjadi di prolog yang kemarin di mana Institut Vanadis dibantai habis-habisan oleh inisiatif Deling. Kemungkinan terburuknya bisa jadi Eri sebenarnya tewas setelah kejadian itu, hanya saja kita tidak ditunjukin di prolognya ya, sehingga ngebuat si Prospera ini kemudian mindahin memori yang terdapat dalam Eri yang telah tewas ke Gundam Ariel melalui gun format dengan menelusuri kembali Datastrom yang sempat tercatat pada Eri. Tapi hanya melakukan itu saja nggak cukup pasti, karena perbedaan dimensi si Prospera alias Elnora dengan Eri yang hidup dalam lingkungan Datastrom, Eri tidak dapat langsung menyentuhnya. Makanya tercetuslah ide oleh Prospera untuk langsung ngebuat aja kehidupan baru di mana semua orang terhubung seluruhnya ke Datastrom itu, layaknya dunia metaverse yang sedang marak-maraknya tenar di era sekarang ya. Nah, tapi untuk wujudin proyek Quiet Zero ini dibutuhin permit level tinggi, seperti yang diungkapin sama si Belmeria pas ngomong sama si Prospera. Nah, diketahui level permit yang dimaksud ialah permit level 6. Ya, ini tinggi banget ya. Kalau kalian sadar, satu-satunya orang yang sudah bisa ngeliat wujud dari Gundam RL ini ialah Eri sendiri, ialah si Sophie. Tapi kemudian Sophie tewas karena kelebihan batas dari permit yang ia terima. Nah, di sini ada teori yang mengatakan untuk masuk ke dalam Datastrom lalu kemudian orang-orang di dalamnya saling terhubung itu, dia harus sampai ke permit 6 seperti halnya yang dialami oleh si Sophie ya. Nah, sejauh ini Sophie lah yang bisa ngeliat Eri secara jelas, sekaligus juga nunjukin kalau orang yang dia sukai selama ini ya bukanlah Sule, tetapi sesuatu keberadaan yang terdapat di Ariel itu sendiri, dengan kata lain ya si Eri itu. Namun karena efek permit level 6 yang diterimanya, Sophie tewas dengan keadaan yang muntah darah dan efek Datastrom dengan warna berbeda ya, yang sepertinya warna ungu muncul di wajahnya Sophie gitu. Nah, kalau kita flashback ke episode sebelumnya, sebenarnya keberadaan Eri ini juga hampir jelas bisa dilihat sama si Elan nomor 4 ya yang kemarin dimusnahin. Dimana di episode 6 ketika Elan berhadapan dengan Sule, di situ Elan melihat siluet Eri yang memutari kokpitnya gitu ya. Namun gambarannya di situ belum jelas dikarenakan Elan belum sampai kepada level permit 6. Kalaupun sampai pun benar si Elan ini bisa ngelihat si Eri. Tapi seperti halnya Sophie, Elan nomor 4 pun juga langsung tewas kayak si Sophie itu. Nah, tapi yang menjadi tanda tanya di sini kenapa ketika si Ariel ini ngaktifin efek gelombangnya itu hanya Sophie saja yang bisa sampai ke permit level 6 ya, sedangkan si Elan yang juga sama-sama meloti Gundam dengan format gun tidak nerima efek permit sampai level 6 kayak Sophie. Nah, bisa jadi karena Ariel atau si Eri ini sendiri yang sebenarnya punya kemampuan untuk merangsang level permit pada seseorang. Ditambah juga Ariel ini bisa dibilang ya Gundam yang punya pikiran ya. Jadi tindakannya pasti didasari atas sifat manusiawinya. Mungkin inilah alasan yang ngebuat Sule menjadi tidak terpengaruh oleh efek permitnya si Gundam Ariel ini. Nah, kita tahu juga selama ini Sule sendiri
juga nggak pernah ngelihat gambaran dari Eri sendiri ya. Nah tapi di episode ke-9 pas si Eri ini ngelawan mobil suit dari asrama Grizzly, di situ Ariel alias Eri seolah-olah mendengar kata-kata dari Sule hingga pada akhirnya gelombang itu aktif yang ngebuat mesin antidot dari mobil suit Grizzly nggak aktif ya. Nah jadi kesimpulannya agar wujud di data Storm dapat dilihat seperti halnya yang dialami oleh Sophie yang dapat melihat secara jelas bentuk dari Eri sendiri, mereka pengguna teknologi format gun harus sampai kepada level permet 6 ya. Nah admin penasaran apa yang terjadi berikutnya kalau seseorang sampai pada level permet 7 ataupun lebih ya. Nah teori lainnya terkait siapa itu Sule dan Eri, ada yang bilang juga jadi sebenarnya si Sule sekarang ini ya memang Eri yang kita kenal, bukan orang yang beda gitu. Hanya saja Eri memiliki dua kepribadian, di mana kepribadian satunya terbagi ke Gundam Ariel entah bagaimana caranya, dan kepribadian lainnya lagi ada di tubuh manusianya yang kita kenal sebagai Sule yang memiloti Gundam Ariel sekarang. Nah terbaginya dua kepribadian ini bisa jadi terjadi akibat peristiwa yang dialami Eri ya, seperti di prolognya. Bisa jadi Eri ngalamin trauma atau efek penggunaan format gun yang berlebihan sehingga kepribadian mereka terbagi, kayak efek negatifnya gitulah. Nah tapi entah semua teori admin itu benar, kita tetap harus mengawal si Prospera ini mendapatkan predikat sebagai ibu kejam ya. Bayangin aja anak lucu kayak Eri dieksperimenkan dengan cara diubah jadi Gundam. Entah alasannya apa, itu tetap gak manusiawi banget coy. Tapi kalau kita lihat ke novel, sebenarnya niat jahat dari Prospera ini sebenarnya juga udah diramalkan, yang mana ini tercium dari terbitnya novel The Witch from Mercury, Cradle of Star, yang di salah satu baris deskripsinya berbunyi seperti ini: lihat aku semuanya, putri kita akan membalas dendam. Nah kata ibu dari putri yang muncul dalam novel bisa jadi adalah Prospera itu sendiri. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan kalau pengembangan Quiet Zero itu ya buat tujuan jahat. Apalagi kita perlu tahu juga kalau sebenarnya format gun yang diciptakan oleh Vanadis di prolognya itu seperti kata Nenek Cardo bukan diciptakan untuk perang ataupun meredam pertikaian gitu ya, tapi untuk membantu manusia untuk hidup di luar angkasa. Nah dari kata-kata Nenek Cardo ini udah jelas ya seberapa berbahayanya Prospera kalau ia benar-benar mau mewujudin proyek Quiet Zero ini. Pasti ada niat bahayanya gitulah. Nah admin penasaran kalau proyek Quiet Zero ini betulan jadi dan berhasil, kita mungkin bakal ngedengar lagi lagu selamat ulang tahun seperti di prolognya ya. Jujur itu merinding banget. Oke lanjut lagi. Nah hal menarik dari episode ini juga yang perlu kita sorot ialah tokoh Sadik dan Nika ya, yang di season kedua ini sepertinya juga akan memainkan karakter kunci. Seperti Sadik yang mana makin kesini makin kelihatan peran kunci untuk konflik sekarang, yang mana di episode ini juga menjadi titik balik bagi karakter Sadik di episode-episode berikutnya ya. Nah di sini kita juga tahu jika si Nika yang selama ini menjadi tangan kanan komunikasi Sadik juga ditangkap. Akan banyak hal yang mungkin terungkap dari Nika terkait orang-orang Earthians ya. Nah lainnya lagi di episode 14 ini kita bisa ngeliat juga Gundam Varak dengan equipment barunya seperti yang tampil di trailer kayak kemarin ya. Buat admin tampilan dari Varak ini kelihatannya sangar banget ya. Dan di sini admin juga penasaran sama nasib karakter dari pilotnya yaitu Elan, yang belum ada sudut cerita yang dijelasin di sini yang menjelaskan pikiran Elan nomor 5 ini seperti apa ya. Jadi kita tunggu aja nanti. Nah di episode 15 nanti yang berjudul Ayah dan Anak bisa jadi akan menjelaskan Miorin yang akhir-akhir ini jarang disorot ya, terutama obrolannya dengan Sule sendiri. Atau bisa jadi ayah dan anak di sini antara Sadik dan ayah angkatnya, atau mungkin memori Guel si Sad Boy terhadap ayahnya yang telah tewas, mengingat si Guel ini kan belum ditampilin sama sekali ya sejauh ini. Oke mungkin gitu aja yang bisa admin bahas di episode 14 kali ini. Jujur ini episode terplot twist dari seluruh series Gundam yang pernah admin tonton. Apalagi pas tahu kalau Ariel itu ya si Eri. Admin jadi kayak ngeh sendiri antara kagum sama ceritanya sama miris ngelihat pemikiran ibunya. Eri yang kita tahu di prolognya yang imut lucu gitu bisa jadi mesin pembunuh. Intinya episode 14 ini adalah episode terbaik yang bikin kita bilang akhirnya. Oh iya, sebenarnya admin masih punya banyak pemikiran atau teori lain ya yang sempat terlintas di pikiran, tapi admin lupa pas lagi tag video ini. Ini banyak banget seriusan kalau mau kalian diskusikan. Jadi kalau kalian punya teori juga, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Oke, mungkin gitu aja. Akhir kata admin pamit undur diri. Bye-bye.